Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah partai catur yang sangat seru dari dua orang pecatur terbaik di dunia di zamannya, yaitu Adolf Anderssen dan Gustav Richard Neumann yang sama-sama berasal dari Jerman. Partai ini dimainkan di Berlin tahun 1866, putih dipegang oleh Anderssen dan hitam oleh Neumann. Di sini Anderssen memulai langkah bidak maju E4, Neumann E5, putih bidak F4. Ini adalah gambit raja di gambit raja. Hitam bidak pukul F, ini gambit raja diterima. Di sini Anderssen kuda F3. Tentu untuk pengimam buah juga menghalangi hitam untuk skak ke H4 yang akan mengacaukan situasi putih. Di sini hitam bidak G5. Tujuannya jelas untuk memajukan bidak G4, mengusir gajah dan rencana skak ke H4 dengan menteri. Anderssen gajah C4. Ini langkah yang sangat kuat, menekan bidak di F7 dan sekaligus bersiap rokade. Di sini hitam gajah G7 untuk melindungi peta E5 dari ancaman kuda putih. Anderssen bidak E4, D4 untuk menguasai pusat peta E5. Di sini Neumann D6 menambah perlindungan terhadap peta E5. Dan di sini Anderssen H4, hitam bidak maju H6. Di sini putih kuda C3, hitam kuda C6. Rencananya jelas untuk memajukan bidak ke G4 dan memukul bidak di E4, D4. Di sini tentu Anderssen tidak membiarkan rencana dari hitam, maka dia kuda E2. Karena kuda sudah pindah tempat, ya hitam menteri E7 mengancam bidak di E4. Di sini Anderssen menteri D3 melindungi bidak E4. Hitam gajah D7, tentu persiapan untuk rokade panjang. Anderssen juga gajah D2 untuk mempersiapkan rokade panjang, bisa jadi, ataupun rokade pendek. Tapi yang jelas mengaktifkan gajah dulu. Di sini Neumann rokade, Anderssen gajah C3 menambah bantuan terhadap bidak di D4. Hitam kuda F6 menekan bidak E4. Dan di sini kelihatannya hitam putih bisa unggul satu bidak ya, tetapi ini tidak bisa karena kalau itu dilakukan putih, misalkan bidak pukul bidak, hitam pukul bidak, maka bentengnya harus jalan dulu. Kalau dia pukul, benteng pukul, dan putih belum bisa mengambil bidak di G5 karena ada ancaman skak dapat benteng. Maka di sini Anderssen lebih memilih bidak maju D5 mengancam kuda, dan Neumann kuda E5 mengancam menteri, gajah, dan kuda sekaligus. Maka di sini mau tak mau Anderssen terpaksa pukul. Kuda pukul kuda. Neumann D pukul E5, dan di sini
bidak F4-nya sudah bertambah kuat karena ada bantuan bidak E5. Di sini Andersen bidak A3, rencananya jelas untuk gajah ke B4 mengancam menteri. Dan di sini tentu saja hitam kuda G4, rencana jelas untuk menduduki petak yang sangat kuat di E3. Tetapi di sini Andersen punya langkah yang bagus. Gajah B4 mengancam menteri, dan Neumann menteri F6. Andersen gajah C5. Ini langkah yang manfaatnya ganda, mengancam bidak di A7 dan melindungi petak E3. Dan di sini Neumann terpaksa bidak maju. B6 mengancam gajah dan melindungi bidak di A7. Dan di sini Andersen punya kesempatan skat dengan gajah. Raja terpaksa lari. Dan Andersen menteri B3 tetap mempertahankan gajah di C5 karena bidak di B6 terikat, ada band raja di belakang. Di sini Neumann memaksa mengajak pertukaran gajah, tetapi Andersen lebih memerlukan gajahnya, maka dia gajah G1, tetap mengarah ke sayap menteri dari hitam. Di sini hitam gajah E7 membuka benteng di baris belakang tentunya, dan Andersen bidak maju A4 mulai menghancurkan sayap menteri dari hitam karena rajanya sudah rokade panjang. Neumann menteri D6, tujuannya karena sudah menang satu bidak, maka dia akan mengajak pertukaran dengan menteri skak ke B4. Tentu di sini Andersen tidak mau membiarkan karena dia sudah kalah satu bidak, maka dia bidak C3 melindungi titik bidak petak B4. Di sini Neumann bidak C5 membongkar sayap raja putih. Di sini tentu Andersen terpaksa pukul. Neumann pukul dengan gajah, dan gajahnya aktif di diagonal H7 B1. Di sini gajah C4, tujuannya tentu untuk melindungi bidak di D5. Dan di sini Neumann gajah E4, ini ancamannya double, bidak di G2 dan bidak di D5. Sesuai rencana Andersen bidak A5 untuk menghancurkan sayap menteri dari hitam. Di sini Neumann pukul bidak di D5, mengajak pertukaran gajah. Andersen tidak mempedulikan, dia pukul bidak B6 untuk membuka bentengnya di A1. Di sini Neumann C pukul B6. Andersen menteri A4 mengancam pukul bidak A7. Neumann terpaksa menteri ke C7 melindungi bidak A7. Dan di sini Andersen pukul gajah, Neumann benteng pukul gajah. Andersen bidak B4 untuk menghancurkan sayap menteri dari
hitam. Hitam benteng A D8, ngajak double benteng supaya bentengnya bisa maju ke D2 tentunya. Andersen bidak C4 menyerang benteng, dan di sini menteri tidak mungkin pukul karena bidak A7 tertinggal. Maka sesuai rencana Neumann benteng D2. Di sini Andersen terus menyerang ke C5. Ini sangat berbahaya langkahnya. Buah-buahnya sudah mengarah ke sayap menteri semua. Tetapi di sini Neumann juga punya rencana lain yang juga sangat membahayakan untuk putih. Di sini Neumann bidak E4. Tujuannya jelas juga untuk membongkar pusat papan karena raja putih masih di tengah. Di sini C pukul B6. Ini posisi benar-benar sangat berbahaya untuk hitam. Kalau di sini hitam tidak pas perhitungan, maka dia akan hancur. Rupanya di sini hitam sudah memperhitungkan benteng pukul kuda skak. Ini langkah yang benar-benar sangat tajam dan mengerikan. Nah, di sini raja F1. Nah, bagaimana seandainya di sini tadi Andersen pukul benteng, raja pukul benteng, maka di sini Neumann tentu sudah mempersiapkan bidak maju F3. Bila raja F1, tentu dia akan skak dengan menteri, raja lari, dan skak mat di E2. Nah, pada posisi ini seandainya ke E1 juga akan mat dengan menteri skak, raja F1, menteri D1, raja E1, dan skak mat di E2. Nah, juga seandainya di sini bidak pukul bidak, maka Neumann tentu bidak pukul bidak skak. Bila raja pukul, menteri F4 skak, kuda E2, menteri D2 skak, raja F3, kuda E5 skak. Bila raja E4, skak mat di H4 di F4. Dan di sini bila raja G3, benteng skak, gajah tutup, benteng pukul, juga skak mat. Nah, itu tadi sebabnya di sini Andersen tidak memukul benteng, karena langkah ini memang sudah benar-benar dihitung oleh hitam sebelum dia melakukan benteng pukul kuda. Dan di sini Andersen terpaksa raja ke F1. Di sini posisi hitam benar-benar dalam keadaan yang sangat mengerikan. Hitam di sini menteri C4. Ini langkah harus benar-benar diperhitungkan, karena coba Anda perhatikan di sini. A7 terancam. Jangan-jangan bisa hitam mat mendadak. Tapi di sini tentu Neumann sudah benar-benar memperhitungkan langkah menteri ke C4. Di sini Andersen pukul bidak A7 skak. Satu-satunya raja terpaksa C8. Bidak B7 skak.
sangat mengerikan. Di sini Neumann Raja D7. Dan di sini siapapun akan melakukan langkah yang sama, karena bidak jadi menteri dalam keadaan skak. Jadi siapapun secara umum tentu akan melakukan langkah. Bidak maju B8 skak. Skak dengan menteri di A7. Sebenarnya di sini langkah yang terbaik untuk putih, menteri skak, raja terpaksa ke C7, menteri A5 skak, raja terpaksa C6, menteri A6, menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, raja pukul bidak, benteng skak, raja lari, raja pukul benteng, bidak maju, benteng mengancam gajah E7, benteng skak, raja lari, raja D7, benteng pukul gajah, raja pukul benteng, bidak pukul bidak, bidak pukul bidak, raja pukul kuda, benteng pukul bidak skak, raja lari, dan posisi berimbang. Kita kembali ke partai. Tetapi di sini Andersen lebih memilih dengan bidak maju jadi menteri. Dan sekarang Andersen mempunyai 2 menteri yang sangat mengerikan. Di sini Neumann Raja E8. Andersen menteri E4 skak, raja F7. Menteri B6 mengajak pertukaran menteri. Dan di sini Neumann melakukan serangan terakhir yang sangat mematikan. Benteng double skak ke F2. Raja terpaksa ke E1 dan benteng F1 skak. Nah, sahabat catur, itu tadi sebuah partai catur yang benar-benar indah. 2 menteri tidak sanggup membunuh raja, sebuah partai yang sangat langka. Ya sahabat catur, semoga partai-partai seperti ini bisa menambah kemampuan taktik Anda dalam bermain catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini Ekrai atau sinar ek. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.